Assalamualaikum, bertemu kembali di mata kuliah Technopreneurship ya. Ini di pertemuan kelima, yang mana pada hari ini kita akan membahas terkait inovasi teknologi dan pengembangan produk ya. Jadi sebelum lebih jauh kita harus bahas dulu terkait apa itu inovasi teknologi dan apa itu pengembangan produk ya. Kalau untuk definisi inovasi teknologi, jadi ini adalah proses untuk menciptakan atau meningkatkan teknologi yang mana bertujuan untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Jadi tujuan utama dari inovasi teknologi itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hidup kita yang menggunakan sekaligus merespon kebutuhan pasar dan tantangan di zaman yang terus berkembang. Jadi inovasi ini tidak terbatas pada penemuan alat-alat baru semata ya, jadi melainkan juga mencangkup pembaruan dalam sistem misalnya, atau metode kerja atau layanan yang mana didapatkan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik yang ada. Jadi dengan kata lain, inovasi teknologi itu bisa muncul dalam bentuk produk fisik ya. Contohnya misal ada gadget atau mesin canggih yang lain ya, maupun dalam bentuk solusi digital, bisa seperti aplikasi, terus algoritma atau platform online yang mempermudah aktivitas sehari-hari gitu. Jadi inovasi teknologi itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita ya, justru sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan relevan dengan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan kalian sebagai mahasiswa juga menjadi bagian dari proses inovasi ini ya, karena berani mengeksplorasi ide-ide baru misalnya, atau melakukan riset contohnya, atau kolaborasi dengan teman-teman kalian di lintas disiplin ilmu. Nah, menerapkan teknologi untuk menciptakan suatu produk ya, yang mana punya dampak positif di lingkungan sekitar kalian. Itu kalian menjadi bagian dari proses inovasi juga gitu. Lanjut, proses ini dapat melibatkan pengembangan produk, layanan, atau metode baru yang didasarkan pada kemajuan ilmiah dan teknik ya, itu tadi ya teman-teman. Oke, lanjut kita beralih ke contoh inovasi teknologi ya. Jadi ada beberapa contoh supaya wawasan kalian lebih kebuka, di mana letak inovasi teknologi itu yang padahal kalian sendiri sehari-hari menjadi bagian dari pengguna inovasi teknologi tersebut ya. Untuk yang pertama ada layar sentuh kapasitif ya, atau multi touch. Ini merupakan inovasi teknologi yang mana menggantikan tombol fisik dengan antarmuka sentuh yang intuitif. Ya, untuk contohnya itu ada iPhone generasi pertama ya di 2007 ya, yang mana ini merupakan salah satu pencetus ya bagaimana teknologi mengubah cara orang berinteraksi dengan device atau dengan ponsel ya, jadi menggunakan touch screen ya. Jadi sebelum kehadiran iPhone, ponsel itu umumnya menggunakan tombol fisik ya. Jadi ada tombol yang bisa kalian tekan-tekan untuk masukin angka, misalnya perlu memilih menu atau menavigasikan aplikasi lah gitu, untuk back atau turn ke kanan ke kiri gitu ya. Tapi dengan diperkenalkannya iPhone di tahun 2007 ya, Apple ini memperkenalkan interface layar sentuh yang mana memungkinkan pengguna itu interaksi langsung menggunakan jari gitu ya, jadi nggak pakai tombol lagi sebagai perantara. Jadi teknologi ini bukan hanya memudahkan kita untuk menavigasikan device kita, tapi juga untuk menciptakan pengalaman yang lebih intuitif, terus lebih interaktif juga ya, yang mana memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak tindakan yang nggak hanya nyentuh layar doang gitu. Jadi kita juga bisa geser, kita bisa cubit gitu untuk zoom ya, zoom in zoom out gitu, pakai cubitan aja. Jadi udah nggak pakai tombol-tombol lagi, yang mana mungkin ada banyak tab-tab ya yang harus kita pencet kalau misalnya kita mau zoom in zoom out gitu ya. Kalau sekarang udah tinggal pakai cubit aja gitu ya. Lanjut, ada asisten virtual berbasis AI menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami perintah suara. Contohnya ada di Siri ya kalau di device Apple, terus ada Google Assistant, terus ada Bixby ya kalau di Samsung ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi modern ya, yang sekarang udah kita
pakai, udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, yang mana teknologi ini memudahkan kita supaya perangkat kita atau device yang kita punya itu memahami, merespon dan menjalankan perintah dari kita gitu atau dari pengguna hanya menggunakan suara ya sebagai inputannya gitu. Jadi ini menggunakan pemrosesan bahasa alamiah atau NLP, Natural Language Processing, yang mana ini merupakan AI yang dapat mengenali ucapan manusia, menginterpretasikannya, dan memberikan respon yang sesuai baik dalam bentuk jawaban, bisa dalam bentuk tindakan atau rekomendasi. Ya, yang paling populer ya itulah Siri dari Apple, ada Google Assistant ya dari Google, terus ada Bixby dari Samsung. Tuh. Jadi kan kalau untuk yang paling booming ya kemarin tuh adalah Siri ya, dengan kita mengucapkan hey Siri bangunkan aku jam 6 pagi misalnya, itu nanti alarmnya akan hidup di jam 6 pagi gitu ya. Terus ada oke Google carikan aku tempat cafe terdekat yang wifi-nya laju untuk kami bikin tugas gitu. Nah itu langsung diarahkan ke beberapa tempat wisata yang mana kita bisa pilih, opsionalnya ada banyak juga. Ini membantu pekerjaan sehari-harian kita yang mana kita harus ngetik, misalnya kita membutuhkan waktu untuk berapa ya, kita membutuhkan waktu 20 detik misalnya untuk mengetik, tapi dengan hanya menggunakan AI ini kita hanya membutuhkan waktu 5 detik dan kita sudah mendapatkan respon sesuai yang kita mau. Itu untuk contohnya. Lanjut, yang ketiga ada jaringan 5G. 5G guys ya, yang ini mana kecepatan internetnya super cepat dengan latensi yang rendah. Jadi ini mengubah bagaimana cara kita streaming, gaming, and then menjalankan IoT lewat smartphone. Jadi lebih cepat menggunakan jaringan 4G ini gitu ya. Jadi 4G ini adalah jaringan generasi kelima dari teknologi jaringan seluler yang mana dihadirkan dengan kecepatan internet yang super cepat dengan latensi yang rendah dan kapasitas koneksi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya kayak 4G, 3G, ya, 8G gitu. Jadi ini bukan sekedar untuk peningkatan dari 4G ke 5G yang mana membawa lompatan besar ya. Ini dalam dunia, malah konektivitasnya yang berdampak langsung pada banyak aspek kehidupan yang kita gunakan pada saat ini ya, dengan kecepatan transfer datanya yang bisa mencapai puluhan kali lebih cepat dari 4G ya, yang mana waktu jeda responnya itu hampir nggak kerasa, jadi kayak nggak ada timingnya kalau menggunakan 5G ya. Jadi 5G ini memungkinkan pengguna itu untuk melakukan banyak aktivitas digital itu dengan mulus, tanpa ngebug, tanpa delay ya, jadi secara real time. Jadi misalnya kalau kita streaming video resolusinya tinggi gitu, nggak ada bufferingnya karena saking saking melesat jauhnya itu kecepatan jaringannya gitu. Terus kalau kita misalnya main Mobile Legends atau main PUBG, gaming online, itu responsifnya sangat responsif, jadi no lag, jadi tidak ada lag, jadi tidak ada alasan kalian noob ya kalau untuk main game gitu. Dan yang paling revolusioner itu adalah pengoperasian IoT atau Internet of Things ya, yang mana secara simultan itu jadi lebih efisien menggunakan 5G karena dia transfer datanya tuh tinggi ya, cepat. Jadi untuk mendapatkan data secara real time-nya itu sangat membantu di IoT gitu. Lanjut, ada platform e-commerce and marketplace ya. Jadi ini memungkinkan UMKM menjual produk ke seluruh Indonesia atau bahkan global ya, tanpa toko fisik. Jadi kita nggak membutuhkan ruko gitu, kita bisa jualan dari rumah. Itu salah satu kelebihan ya yang bisa kita dapatkan ketika kita berjualan di era 2025 ini. Jadi semakin mudah ya untuk menjalankan bisnis gitu. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin tetap harus saya perjelas atau terangkan ke kalian ya, yang mungkin kalian masih banyak salah persepsi ya terkait marketplace and then e-commerce ya, yang mana marketplace itu adalah banyak toko atau penjual dalam satu platform yang difasilitasi oleh pihak ketiga atau si penyedia marketplace-nya. Misalnya
Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada gitu. Misalnya kalau kita ambil contoh yang di Shopee satu ya, saya jabarkan. Misalnya Shopee itu kan perusahaan sendiri ya, sementara yang jualan di dalam Shopee itu adalah toko atau penjual lain yang yang merupakan mitra dari si Shopee. Jadi nggak saling kenal. Bukan anak bukan anak perusahaan juga gitu. Jadi marketplace itu adalah tempat di mana ada banyak toko, ada banyak penjual di dalamnya, dijadikan satu payung gitu dan difasilitasi oleh si Shopee. Nah, itu untuk contohnya. Tapi kalau untuk e-commerce ini adalah brand yang menjual barang mereka sendiri, mencangkup semua bentuk perdagangan elektronik and brand yang menjual barang mereka sendiri. Jadi kalau e-commerce itu ya mereka jual barang mereka sendiri. Jadi foundernya, tokenya, bosnya itu cuma satu. Misalnya kalau di mana ya? Kalau misalnya kalian mau beli tas Dior. Tas Dior itu kan belinya di website kan. Nah, website itulah e-commerce namanya. Ya, karena dia menjual produk dia sendiri, produk Dior sendiri gitu. Itu untuk contohnya. Terus ada Sosiola juga seperti itu, mereka jual produk mereka sendiri walaupun isinya ada banyak merek, tapi mereka beli dan mereka jual sendiri. Jadi mereka tidak tidak mengambil keuntungan mereka dari mitra-mitra toko atau penjual yang ada di dalam situ gitu ya. Kalau untuk marketplace itu banyak toko di dalam satu tempat. Tapi kalau e-commerce itu hanya satu toko dan satu produk yang mereka jual. Itu ya, untuk gampangnya seperti itu. Kita lanjut ke contoh inovasi teknologi lain, itu ada sistem pembayaran digital. Kalian tahu ada kris, ada e-wallet ya, yang mana memiliki kelebihan untuk mengurangi kebutuhan uang tunai, memudahkan transaksi dan pencatatan keuangan. Nah, ini contohnya ada banyak ya, kalian gunakan juga sehari-hari. Ada kris, ada OVO, ada GoPay, ada Dana. Nah, itu untuk contoh inovasi teknologi. Dulu zaman saya kecil itu belum ada ya yang seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk sekarang hampir setiap hari kalau kemana-mana, pribadi saya sendiri kadang jarang bawa dompet, karena kita kalau mau beli apa-apa semua tinggal scan aja, balik-balik ke rumah udah bangkrut ya teman-teman. Uangnya nggak terasa udah keluar sebegitu banyaknya ya. Jadi tetap hati-hati ya untuk penggunaan. Tolong utamakan beli kebutuhan daripada keinginan kalian ya. Kita lanjut ke dampak tidak mengikuti inovasi teknologi. Jadi ada beberapa dampak negatif lah yang kita dapatkan ketika kita ini tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi ya. Yang pertama adalah kehilangan daya saing. Iya, karena konsumennya pindah ke kompetitor kita yang sama dengan bisnis yang sama, yang mana mereka inovasi teknologinya mereka terapkan, jadi pelayanan mereka lebih cepat, lebih murah, dan lebih nyaman. Berbeda dengan kita yang tidak mengikuti inovasi teknologi. Jadi biasanya hanya menggunakan teknik tradisional ya, yang mana memakan waktu, bikin lambat, atau contohnya kayak di toko bikin antrian jadi jadi panjang, jadi lama gitu untuk pemesanan. Jadi kan pelayanannya jadinya lelet ya. Itu jadi salah satu hal yang harus diperbaiki. Terus yang kedua ada efisiensi operasional menurun. Karena masih pakai cara lama dan manual tadi, jadi bikin biayanya tinggi dan prosesnya lambat ya. Tadi kayak contohnya kayak antrian yang panjang jadinya ya. Jadi males mau beli juga jadinya, karena mereka tidak efisien untuk nanganin masalah antrian tadi. Terus yang ketiga ada kesulitan menjangkau pasar baru. Tanpa digitalisasi, bisnis jadi kurang relevan di era online. Jadi mereka nggak mencoba untuk keluar dari zona nyaman, kolaborasi dengan siapa gitu kayak supaya bisnis mereka banyak audiensnya, tahu target pasarnya, dan relevan dengan jasa yang ditawarkan gitu. Terus yang keempat ada brand jadi tertinggal. Maksudnya apa? Konsumen itu biasanya, terutama di era kita ya, Gen Z dan milenial, itu lebih memilih brand yang adaptif. Jadi brand yang adaptif tuh maksudnya yang mengikuti tren, terus inovasi teknologi lah yang ada pada saat itu. Jadi mereka biasanya tergiur oleh FOMO ya teman-teman, FOMO atau tren gitu. Jadi kita harus tetap
sebagai technopreneur ya yang punya bisnis, kita harus tetap mempertimbangkan itu untuk diimplementasikan di bisnis kita juga, supaya memancing customer baru gitu terkait jasa yang kita tawarkan, supaya lebih banyak lah gitu jangkauan pasar yang bisa kita capai gitu. Ada pula yang terakhir itu potensi bangkrut ya. Jadi kita bisa bangkrut kalau kita tidak mengikuti inovasi teknologi, karena bisnisnya bisa mati pelan-pelan karena tidak adaptif, tidak mau bertransformasi dengan perkembangan digital yang ada ya. Misalnya contohnya kalau zaman sekarang kan orang udah bisnis udah gampang ya teman-teman, udah pakai iklan, jadi pakai Meta Ads, jadi ada algoritma sendiri di iklan tersebut, kita tinggal bayar aja sebenarnya. Ada algoritma yang kita bayar tadi supaya produk yang kita tawarkan, jasa yang kita punya, produk yang kita jualkan itu bisa mencapai audiens yang sesuai dengan target pasar kita. Nah, kalau kita nggak pakai misalnya ini kan contohnya ya, kalau kita nggak pakai iklan tadi tersebut, kita diem aja, kita promosinya masih yang di tepi jalan gitu, teriak-teriak, manggil-manggil customer gitu kan nggak efisien. Nah, itu kan bisa mengurangi jumlah pelanggan kita yang mana bisa berpotensi bangkrut gitu ya. Lanjut, ada contoh kasus nyata yang mana brand-brand besar itu tidak mengikuti inovasi teknologi, atau mereka mengikuti tapi mereka menolak beberapa regulasi yang mengakibatkan mereka jadi gagal untuk menginovasikan inovasi tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya di sini saya masukkan ada dua, ada Nokia dan Matahari Dev Store. Nah, ini ada yang terlama sejarah di perkembangan teknologi, saya masukkan contohnya ada Nokia. Terus satu lagi ada Matahari Dev Store, ini merupakan fenomena terbaru ya, termasuk terbaru yang saya riset ya, yang mana ini termasuk salah satu brand yang termasuk gagal inovasi teknologi ya. Jadi mereka tidak kuat bersaing gitu, tapi kita doakan yang terbaik lah ya. Oke, untuk yang pertama ada Nokia. Jadi Nokia terlambat masuk pasar smartphone berbasis touchscreen and Android. Jadi akibatnya kalah bersaing dengan iPhone dan Android, serta pangsa pasar turun drastis. Nah, jadi si Nokia ini kan dulu rajanya ponsel di dunia ya. Mereka bikin inovasi smartphone semakin terdepan gitu, semakin bagus, banyak fitur-fitur yang mereka kembangkan yang sampai sekarang masih bisa digunakan dan dijadikan referensi ya untuk para pembuat teknologi smartphone gitu ya. Tapi tetap bangkrut karena nggak mau mengikuti inovasi teknologi touchscreen. Jadi mereka bukan tidak mau sih, setahu saya kemarin menurut riset yang saya lakukan, jadi Nokia ini tetap kekeh tidak memperluas atau mengembangkan smartphone berbasis touchscreen ya, yang mana sampai sekarang pada saat ini semua smartphone berbasisnya touchscreen ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman dan feedback dari pengguna, ya otomatis kita bakalan lambat, terbelakang, mundur, dan jadi lama-lama kita bisa kalah saing gitu ya, dan tersisih gitu. Jadi untuk pelajaran yang bisa kita ambil dari brand merek besar ini ya, kita jangan terlalu percaya diri dengan sistem lama yang sudah kita empuh dari pertama kita buka bisnis ya gitu contohnya, dan menolak adaptasi secara cepat. Jadi teknologi itu bukan segalanya kalau kita tidak mengikuti tren pasar dan user experience. Jadi walaupun kita tetap mengikuti inovasi teknologi, tetaplah untuk menganalisis tren pasar dan bagaimana feedback dari para pengguna gitu ya. User experience-nya tuh bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan, apa keresahan pengguna, apa yang dibutuhkan pengguna, dan apa yang bikin menarik pengguna gitu, fitur apa yang menarik pengguna, itu tetap harus dijalankan. Jadi itulah seorang teknopreneur harus tetap haus ilmu, cari tahu, dan usaha untuk dikembangkan dari hal-hal yang dia sudah tahu gitu ya. Lanjut ada Matahari Dev Store ya. Jadi
ada beberapa cabangnya ya, bukan Matahari pusatnya gitu ya, tapi beberapa cabangnya itu udah mulai tutup ya, karena salah satu penyebab utamanya ya yang bisa diidentifikasi dari berita-berita yang beredar ya, mereka terlambat mengadopsi e-commerce dan strategi omnichannel. Jadi mereka nggak menjualkan secara online ya, atau menjajakan jasa dan produk mereka secara online, yang mana akibatnya banyak toko fisik sepi bahkan tutup karena pelanggan pindah ke online. Jadi orang-orang pada belanja online semua, gila-gilaan belanja online semua. Dan si Matahari Depster ini kan belum mengadopsi produk mereka dimasukin ke e-commerce atau ke marketplace, yang mana audiens mereka banyaknya pindah belinya itu di sana gitu. Harusnya mereka menerapkan itu kan, supaya bisnis mereka tetap berjalan, audiensnya tetap bisa beli dari rumah ya gitu. Jadi untuk pelajarannya adalah retail fisik harus cepat bertransformasi digital, apalagi di era digital. Jadi kalau udah eranya sekarang apa-apa belinya online ya, kalau bisa kita tetap implementasikan juga produk dan jasa kita tetap relevan dengan aktivitas sehari-hari pelanggan kita, yaitu ya jualan online. Jadi kita harus implementasikan ke dalam e-commerce mungkin atau marketplace ya, supaya pelanggan kita tetap bisa beli walau dari manapun mereka berada. Jadi nggak perlu datang ke toko fisiknya ya. Kalau untuk sekarang kan kayak gitu ya, orang pada beli online semua, jadi toko fisik tuh sepi. Bahkan kalau biasanya mereka jualan di toko fisik, mereka juga kadang live ya, jadi tetap jualan secara online. Nah itu termasuk implementasi inovasi teknologi. Jadi jangan sampai tidak dilakukan, minimal ada langkah kecil lah yang dilakukan sebagai pijakan utama untuk membiarkan bisnis kita tetap berkembang gitu ya. Lanjut, ada definisi pengembangan produk. Jadi pengembangan produk ini apa? Pengembangan produk itu adalah proses menciptakan produk baru atau menyempurnakan produk yang udah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan ya. Contoh kegiatan pengembangan produk, misalnya menambahkan fitur baru pada aplikasi. Ini untuk founder aplikasi ya contohnya. Misalnya dulu mobile banking nggak ada fitur fingerprint, sekarang udah ada. Nah itu kan salah satu penambahan fitur pada produk ya, yang mana itu masuk ke dalam definisi pengembangan produk. Yang kedua ada mengubah desain atau kemasan produk agar lebih menarik. Nah ini mungkin contohnya di desain packaging makanan, yang dulunya packagingnya terlalu alay, colorful, dan fontnya terlalu besar atau segala macem, atau kemasannya pouchnya itu terlalu tipis, jadi bikin makanan masuk angin atau segala macam. Nah itu dikembangkan lagi, di riset bagaimana sebuah pouchnya itu cocok dengan produk yang dijajakan gitu. Terus yang ketiga, mengganti bahan baku agar lebih ramah lingkungan. Ya ini kan contohnya ada di mana ya, di paper bag ya. Kalau misalnya kalian beli apa ya contohnya, kayak kalian beli roti O kan sekarang udah pakai bukan paper bag lagi ya, tapi apa namanya, tote bag. Jadi kayak bahan paper bag mereka itu bukan bahan kertas lagi atau plastik yang susah didaur ulang, tapi sudah menggunakan bahan kain, yang mana bisa kita pakai terus menerus ya dalam kegiatan sehari-hari kita untuk taruh barang atau bawa barang kemana-mana gitu. Kita bisa pakai itu, jadi reusable gitu ya. Jadi kan lebih ramah lingkungan karena kita bisa pakai berkali-kali dan tidak mengotorkan lingkungan kalau misalnya dibandingkan kita setiap beli roti O dikasih plastik gitu. Nah itu untuk contohnya aja gitu ya. Yang keempat itu ada membuat varian rasa, warna, ukuran baru dari produk lama. Nah ini contohnya misalnya ada di kafe-kafe ya teman-teman. Kafe-kafe itu biasanya mereka mengikuti tren ya, atau mendengarkan feedback dari para pelanggan mereka, misalnya tolong adain menu matcha dong gitu, kopi rasa matcha dong. Nah itu untuk contohnya ya, termasuk dalam definisi pengembangan produk. Kita lanjutkan ke definisi pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk ya teman-teman.
Jadi pengembangan produk ini itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjawab kebutuhan dan tren pasar ya. Jadi kan perkembangan zaman itu nyiptain perubahan pola konsumsi dan ekspektasi masyarakat, yang mana produk yang relevan 5 tahun lalu itu bisa jadi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu. Jadi makanya pengembangan produk ini bertujuan untuk menyediakan solusi lah yang benar-benar dibutuhkan oleh pasaran pada saat ini gitu, termasuk juga sebagai respon terhadap tren gaya hidup misalnya, atau teknologi baru, atau isu lingkungan, atau perubahan kebiasaan generasi muda misalnya ya. Terus yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Of course ya, karena pelanggan kan adalah pusat dari setiap bisnis ya, jadi harus didengarkan maunya apa supaya mereka puas gitu ya. Dan produk yang dikembangkan dengan mempertimbangkan pengalaman dan kenyamanan pengguna ya, atau user experience itu akan lebih mudah diterima dan diminati. Jadi banyak menarik pelanggan atau customer ya, yang mana inovasi yang meningkatkan kualitas, memperbaiki kelemahan sebelumnya, atau menambahkan fitur yang berguna ya, yang mana itu bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitasnya pelanggan. Jadi pelanggan tuh datang terus dan selalu punya alasan untuk balik lagi ya. Terus yang ketiga, mengalahkan kompetitor. Kalau di pasar kompetitif ya, kecepatan dan ketepatan dalam ngembangin produk tuh adalah kunci gitu. Jadi produk yang unik, inovatif, terus punya nilai lebih, itu bisa jadi pembeda utama produk kita dengan kompetitor yang lain. Jadi pengembangan produk itu bisa bantu kita untuk bukan hanya bertahan supaya bisnis kita tetap jalan, tapi juga bisa jadi salah satu strategi ya, yang mana bisa memimpin pasar ya melalui mungkin keunggulan fitur yang kita tawarin, desain, atau harga ya, ataupun teknologi yang digunain gitu. Terus ada yang terakhir itu menumbuhkan penjualan dan profit bisnis. Ya, jadi tujuan akhirnya ya ujung-ujungnya adalah untuk memastikan keberlanjutan bisnis ya teman-teman, yang mana produk yang kita kembangkan kan dengan strategi yang tepat itu berpotensi membuka pasar baru gitu, yang mana menarik lebih banyak konsumen, terus meningkatkan volume penjualan ya. Terus semakin besar daya tarik produk kita di pasaran, semakin besar pula potensi profit yang bisa kita hasilkan ya. Jadi pengembangan produk yang sukses itu bukan hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga harusnya bisa menciptakan lapangan kerja dan kontribusi ya secara luas. Kita lanjut ya, ada contoh pengembangan produk. Nah, kita akan bahas terkait contoh-contoh pengembangan produk yang kita gunakan sehari-hari, yang bentuknya nyata, kita tampak, kita pakai sehari-hari ya. Yang pertama itu adalah Instagram. Jadi Instagram ini awalnya kan cuman platform untuk bagiin foto ya. Kalau teman-teman mungkin udah main Instagram dari zaman bahola, yang dia warnanya cuman putih biru ya kalau nggak salah ya, yang mana mereka cuman platform untuk membagikan foto. Tapi semakin kesini semakin banyak tren video pendek, jadi mereka nambahin fitur stories sama reels ya, yang mana membuat mereka itu tidak kalah saing ya dengan platform lain seperti Snapchat and TikTok ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh pengembangan produk juga lewat penambahan fitur sesuai kebutuhan pasar. Nah, ini untuk contoh di aplikasi ya. Terus contoh yang kedua juga ada di Pepsi. Nah, ini untuk contoh pengembangan produk di kemasan atau di packaging ya. Jadi si Pepsi ini biasanya mereka itu desain botol dan logonya itu tetap sama ya, supaya konsumen ini tetap tetap notice kalau itu tuh Pepsi gitu. Jadi mereka tidak membuang karakteristik dan keunikan packagingnya si Pepsi ya, tapi mereka mengubahkan dalam bentuk desain lain. Jadi ini bagian dari strategi pengembangan produk ya, dari sisi visual branding. Walaupun mereka jualnya air minum bersoda itu aja, tapi packagingnya mereka update ya, yang mana produknya ini selalu terlihat fresh dan modern. Desainnya selalu update sesuai dengan tren. Oke, lanjut ada juga di
pengembangan produk ya di Indomie. Jadi ini di bagian penambahan varian rasa baru ya. Jadi ini biasanya di bidang food and beverage ya. Jadi makanan, kafe. Nah, biasanya menggunakan pengembangan produk di bagian sini ya, menambahkan varian rasa baru. Nah, kalau di slide ini jangan lama-lama ya guys, kita lapar nanti jadinya. Dan di sini contohnya ada Indomie ya, yang mana Indomie ini dulu varian rasanya cuma sedikit, sekarang sudah banyak dan dia mengikuti perkembangan tren dan menu ya yang hypes baru-baru dan pada saat ini. Enggak itu aja, mereka juga menggunakan daya tarik seperti artis-artis ya, atau idol-idol, yang mana idol itu sudah memiliki audiensnya sendiri, fansnya sendiri ya, yang ditawarkan untuk mempromosikan barang dan jasa mereka atau si Indomie tadi ya. Contoh lain juga ada di Tesla. Jadi ini adalah salah satu teknologi baru ya, self driving ya, yang mana si Tesla ini tidak hanya menjual mobil listrik ya. Padahal mereka menjual mobil listrik aja udah termasuk salah satu inovasi teknologi yang tinggi banget, high class banget gitu. Tapi ini mereka nggak hanya menjual mobil listrik, tapi mereka juga ngembangin fitur-fitur canggih yang ada di mobil listrik tersebut, seperti nambahin autopilot gitu atau self driving ya. Jadi ini salah satu bentuk inovasi dan pengembangan produk yang menjadikan produk lebih futuristik dan menjawab kebutuhan pasar akan mobil pintar. Jadi mereka menggunakan teknologi baru yang mana mobilnya itu bisa driving sendiri gitu. Jadi kita sebagai pengemudinya mungkin cuman bisa duduk aja di situ, dihidupin, terus kita bisa multitasking ya. Jadi bukan hanya bisa mengemudi, walaupun kita tetap aware ya gitu sekali-sekali untuk melihat, tapi dia tetap bisa mengendarai mobil kita sendiri sambil kita ngerjain yang lain gitu. Kalau misalnya contohnya baca buku gitu ya, tuh sambil makan sambil minum, itu ketika kita menggunakan mobil Tesla itu bisa ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita mengendarai biasanya itu kan umumnya kita hanya bisa fokus mengendarai gitu ya. Tapi kalau menggunakan teknologi ini, kita menggunakan produk mereka, itu kita bisa multitasking di dalamnya, bukan hanya fokus mengendarai, tapi kita bisa fokus yang lain juga, bisa sambil makan, baca buku, bicara, atau yang lain-lain lah gitu. Lanjut, pengembangan produk yang lain itu ada di kolaborasi ya. Contohnya ini banyak ya teman-teman, yang terbaru juga ada yang Lilo and Stitch dengan Miniso, atau Miniso dengan Barbie ya. Jadi Miniso bekerja sama dengan Barbie untuk meluncurkan lini produk edisi terbatas seperti pouch, terus ada tumbler ya, terus ada cermin hingga ATK, yang mana temanya itu warna pink dan didesain dengan feminim dan diletakkanlah di situ dengan karakter-karakter Barbie ya. Jadi yang mana pecinta Barbie ya, yang mana pasar targetnya Barbie itu kan udah ada dari zaman dulu ya teman-teman. Dan ketika Miniso berkolaborasi ya, yang mana mengimplementasikan desain, tema, warna, semualah komponen-komponennya menggunakan tema Barbie. Jadi untuk fans-fans Barbie kan otomatis bisa mendapatkan hal-hal yang mereka sukai ya di Miniso. Jadi hasilnya Miniso dapat menarik pelanggan baru, yang mana itu merupakan fans dari Barbie, dan juga bisa mendapatkan keuntungan lebih karena kolaborasi ini ya, karena terpanggil tadi fans-fansnya Barbie untuk berbelanja di Miniso. Nah itu tadi untuk contoh-contoh pengembangan produk di sekeliling kita yang kita temui setiap hari gitu. Nah, kita lanjut ke hubungan inovasi dan pengembangan produk itu apa, sesuai dengan judul besar kita tadi sebelumnya di cover ya. Jadi, inovasi itu adalah ide baru yang kreatif dan belum tentu bisa jadi produk ya. Hanya sebuah ide aja tapi belum ada aksinya. Nah, kalau untuk pengembangan produk itu adalah proses mengubah ide tadi yang kita punya di inovasi itu jadi barang atau jasa yang siap dipakai atau diperjualbelikan. Nah, jadi dengan penggabungan inovasi dan pengembangan produk ini, outputnya itu adalah produk baru yang berinovatif, bernilai, dan dibutuhkan pasar. Jadi hasil akhirnya adalah kita bisa menarik banyak pelanggan
menarik pelanggan baru, pelanggan lama, dan menghasilkan keuntungan jadinya ya kan, karena memanggil audiens yang lebih banyak lagi dengan inovasi dari pengembangan produk kita tadi gitu. Nah, untuk contoh nyatanya misalnya Apple, dia inovasi di user experience-nya dan desain. Jadi menghasilkan iPhone sebagai produk baru yang revolusioner. Jadi setiap tahun kalau kalian ngeh kan biasanya contohnya kalau di Apple itu mereka mempertimbangkan ya atau mendengarkan keluh kesah dari pengalaman pengguna mereka dan desainnya. Kalau untuk desainnya contohnya di bobanya ya teman-teman. Kalau kalian bilangnya bobanya gitu kan, kameranya ya teman-teman. Kameranya tuh biasanya setiap keluar produk iPhone yang baru pasti bobanya yang diotak-atik gitu ya. Kameranya yang dipindah-pindah, digeser-geserkan, yang mana itu menjadi sebuah produk dengan desain baru ya, walaupun dia cuman geser-geser aja tetap baru karena produk mereka belum ada yang digeser-geser seperti itu kameranya gitu ya kalau untuk di produk mereka. Nah, itu untuk contoh desainnya. Nah, kalau untuk di inovasi di user experience ya, mereka itu mendengarkan para pengguna. Misalnya contohnya dulu kan iPhone menggunakan apa sih USB mereka sendiri ya, dan sekarang mereka sudah mengimplementasikan Type-C di iPhone terbaru mereka ya, di iPhone 15 ya mulai menggunakan Type-C, dan itu sudah membuat apa ya, membuat penggunanya itu merasa dihargai ya. Jadi kita beli produk dia punya kekurangan, kita kasih tahu dan kita didengar, dan mereka menginovasi produk mereka sesuai dengan keluh kesah penggunanya. Itu kan suatu respectful ya untuk brandnya gitu, karena berinovasinya di user experience-nya dari pelanggan-pelanggan mereka gitu. Dan contohnya lain untuk si Gojek. Oke, Gojek dia inovasi layanan transportasi digital ya, yang mana dia mengembangkan jadi berbagai produk ya. Jadi Gojek itu kan awalnya cuman untuk transportasi ya, kendaraan online, ojol ya. Nah, semakin kesini mereka tahu bahwa pelanggan mereka tidak hanya membutuhkan itu, tapi banyak membutuhkan jasa lain yang mana mereka nggak dapat di dalam satu aplikasi, di satu platform. Jadi si Gojek itu menciptakan layanan lain, contohnya ada GoFood untuk antar jemput beli makanan gitu, terus ada GoPay untuk pembayaran digital, mereka bikin sendiri ya GoPay. Terus sekarang ada GoMart untuk kalian belanja macam-macam. Sekarang produknya udah makin banyak ya teman-teman. Ada GoSehat yang terbaru ini saya cek ya teman-teman. GoSehat dimana kita bisa beli makanan-makanan khusus untuk yang diet. Ini sangat sangat membantu sekali teman-teman. Jadi kita bisa makan sehat, yang mana GoFood itu kan untuk semua makanan ya teman-teman. Terus ada GoSehat yang mana si Gojek ini memfilter makanan-makanan sehat, mereka kelompokkan jadi satu, dimasukkan ke dalam fitur GoSehat. Nah, itu salah satu pengembangan fitur yang keren banget sih, dan sangat berguna ya untuk orang-orang zaman sekarang yang mana mereka membutuhkan bantuan untuk memakan makanan sehat, jadi pola hidup yang sehat. Good job Gojek. Oke, kita lanjut ke siklus hidup pengembangan produk. Ya, jadi ini adalah salah satu proses yang mana menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh sebuah produk sejak awal ide hingga produk itu benar-benar diluncurkan dan nantinya akan dievaluasi. Biasanya ini cocok untuk bisnis kecil maupun perusahaan besar ya, yang intinya mereka memiliki produk gitu ya. Yang pertama itu ada ideasi atau pencetus ide ya. Jadi kan karena semuanya berawal dari sebuah ide. Jadi tahap ini melibatkan bagaimana proses kita berpikir kreatif untuk menciptakan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat atau menjawab kebutuhan lah yang belum terpenuhi gitu. Ya, terus ada riset pasar. Jadi habis kita menemukan idenya ya, setelah ide muncul, langkah selanjutnya adalah kita memvalidasi ide tersebut melalui riset pasar. Jadi tujuannya adalah untuk benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan dari target konsumen, terus menganalisis kompetitor, serta mengevaluasi lah potensi keberhasilan produknya di pasar nyata nanti seperti apa gitu. Lanjut itu ada desain konsep ya. Jadi desain konsep ini adalah tahapan di mana ide mulai
diformalisasikan dalam bentuk konsep produk yang lebih konkret. Jadi tim akan menggambarkan fitur utama, desain dasarnya, terus manfaat utamanya, serta si produk ini bagaimana nanti akan digunakan gitu. Biasanya akan divisualisasikan melalui sketsa, bisa diagram, bisa gitu ya. Itu untuk contohnya. Terus yang keempat adalah pengembangan prototype. Jadi ini adalah konsep yang dirancang kemudian diuji melalui pembuatan prototype. Ya, prototype itu apa? Itu versi awal dari produk yang dapat diuji dan nantinya akan disempurnakan gitu. Biasanya prototype itu bisa dalam bentuk fisik, digital, atau simulasi. Jadi tujuannya untuk apa bikin prototype ini? Untuk melihat bagaimana produk kita itu bekerja di dunia nyata. Jadi di kenyataannya tuh bekerja nggak, work nggak sih solusi yang kita bikin ini, kita bangun ini. Ya, selain itu juga kita bisa identifikasi kekurangannya dan sempurnain detail-detail teknis ya sebelum bendanya, produknya, jasanya, atau aplikasinya diproduksi massal gitu. Terus apalagi ada uji coba ya. Uji coba atau testing, yang mana ini adalah tahapan yang melibatkan pengujian produknya secara langsung kepada calon pengguna atau bisa melalui skenario aja gitu. Jadi biasanya ini digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari uji coba ya, karena ini sangat penting ya untuk memastikan bahwa produk yang kita buat itu benar-benar memenuhi ekspektasi pengguna, aman dan efisien bisa digunakan pengguna gitu, karena mereka yang akan menggunakan jasa, aplikasi atau produk tersebut ya. Terus ada yang ke-6 itu ada peluncuran atau launching ya, yang mana setelah produknya dianggap siap dan sudah menjalani dan melalui beberapa revisi ya, maka saatnya kita launching di pasar gitu supaya bisa digunakan lebih luas gitu ya. Jadi ini biasanya dilakukan secara bertahap ya, bisa soft launch atau grand launch ya, secara besar-besaran gitu ya. Tergantunglah strategi yang kita pilih gitu. Jadi pada tahap ini biasanya peran pemasaran dan promosi sangat penting ya untuk menarik perhatian konsumen, yang mana harus bisa membangun antusiasme dan memulai proses penjualan gitu ya. Harus besar-besaran kita umumkan bahwa woi ini kita menawarkan produk baru, buka bisnis baru, ada jasa baru. Nah seperti itu untuk launchingnya. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Jadi kita nggak cukup sampai peluncuran kita launching udah tuh kita biarin aja, nggak ada pengembangan lain. Tetap aja harus ada evaluasinya secara berkala ya teman-teman. Jadi evaluasi ini adalah siklus pengembangan ya yang belum selesai setelah peluncuran. Jadi nggak mungkin 100% sempurna ya, pasti ada kekurangannya yang nantinya kedepannya akan kita dapatkan dari feedback dari customer atau pelanggan kita gitu ya. Biasanya tahap evaluasi pasca peluncuran ya sangat krusial ya untuk menilai performa produk kita di pasar nyata. Jadi awal-awal launching ya, setelah launching itu kan biasanya ada banyak mungkin kendala atau kekurangan yang mungkin bisa kita revisi untuk di kemudian harinya ya, yang mana tim analisis yang akan menganalisisnya ini melalui data penjualan mungkin atau umpan balik konsumen ya, review, feedback, atau performa kompetitor ya. Jadi jika ada ditemukan kekurangan atau peluang untuk perbaikan, maka produknya bisa diperbarui melalui iterasi berikutnya gitu ya. Jadi karena tadi ada evaluasi secara berkala, nah inilah pentingnya kita untuk terus melakukan peluang perbaikan gitu. Jadi tahap ini memastikan biar produk kita itu tetap relevan dan berkembang sesuai kebutuhan pengguna pada saat kedepannya gitu. Kita lanjut ya, ada manajemen risiko dalam inovasi. Jadi inovasi keduanya inovasi sama risiko ya, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi setiap langkah inovatif itu sekecil apapun itu selalu mengandung potensi ketidakjelasan atau kegajalan ya, yang mana bisa jadi idenya terlalu baru untuk diterima pasar mungkin, atau teknologinya belum matang, atau implementasinya membutuhkan biaya dan waktu yang besar gitu. Tapi bukan berarti resiko ini menjadi alasan kita untuk mundur gitu ya, untuk untuk menyerah sebelum berperang gitu ya. Justru sebaliknya, inovasi tetap harus dilakuin, makanya harus berani ya, yang mana dikendalikan dengan bijak.
resikonya. Jadi disinilah pentingnya manajemen resiko untuk inovasi, terutama bagi kita seorang teknopreneur yang sedang belajar menjadi problem solver ya, dan agen perubahan masa depan ibaratnya gitu. Jadi manajemen resiko itu bukan berarti menghilangkan resiko sepenuhnya, karena itu mustahil ya teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi, mengukur, dan mengelola resikonya supaya tidak menjadi penghambat dan penyebab kegagalan bisnis kita. Jadi tetap ada resiko, tapi kita bisa meminimalisirkannya gitu, bukan menghilangkannya gitu. Pasti tidak mungkin ya untuk menghilangkannya gitu. Jadi kuncinya adalah antisipasi, adaptasi, dan kolaborasi gitu. Lanjut, ada juga resiko dalam inovasi yang mana itu mencangkup 3 elemen ya, ada resiko teknologi, resiko pasar, sama resiko regulasi. Jadi kalau untuk resiko teknologi ini adalah contohnya teknologi yang belum stabil ya, atau terlalu mahal, nggak mampu kita untuk membeli atau menggunakannya, atau tidak cocok dengan infrastruktur yang ada. Contohnya startup menggunakan teknologi AI yang canggih tapi gagal karena timnya tuh nggak punya kemampuan untuk menggunakan teknologi AI tersebut gitu. Jadi teknologinya udah ada tapi SDM-nya malah yang kagak ngerti gitu, nggak bisa implementasinya. Jadi kan juga bisa menghambat waktu ya. Jadi kita perlu pelatihan dulu ke timnya gitu untuk menggunakan AI ini gitu, atau timnya berpotensi bisa menghambat bisnis ya karena salah mengoperasikan teknologi AI yang canggih tadi gitu. Terus yang kedua ada resiko pasar. Jadi produk inovatif bisa saja tidak diterima pasar karena tidak sesuai kebutuhan, terlalu baru, atau salah sasaran. Misalnya contohnya Google Glass dihentikan karena dianggap terlalu rumit dan tidak relevan dengan kebutuhan konsumen. Ya, Google Glass kebetulan saya belum pernah coba ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang kepo bisa searching sendiri Google Glass, juga nggak pernah kita gunain sih. Mungkin UI-nya ya kalau di sini kan dianggap terlalu rumit dan tidak relevan dengan kebutuhan konsumen umum ya. Mungkin target pasarnya aja yang salah ya teman-teman. Yang ketiga ada resiko regulasi. Jadi aturan pemerintah itu bisa saja menghalangi ini ya, yang bisa masuk ke dalam ranah resiko regulasi ya, yang mana aturan pemerintah bisa membatasi, menghambat, atau bahkan melarang inovasi tertentu. Contohnya layanan ride sharing seperti Uber sempat ditolak di beberapa negara karena konflik dengan aturan transportasi lokal. Jadi dia terhambat oleh undang-undang ya yang ada di pemerintah ya. Kita lanjutkan, ada strategi mitigasi resiko inovasi. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi resiko. Jadi kita harus temukan potensi resiko yang bisa mengganggu bisnis kita. Jadi supaya bisa kita minimalisirkan, kita harus tahu dulu potensi resikonya sebesar apa, sekecil apa gitu. Yang kedua adalah analisa dan ukur dampak. Jadi kita nilai seberapa besar kemungkinan dan efek dari resiko, sebesar apa bisa menghambat pertumbuhan bisnis kita. Yang ketiga adalah putuskan resiko yang bisa diterima, menentukan mana resiko yang bisa ditoleransi. Jadi kan setiap keputusan pasti ada resikonya. Nah, kita yang harus nentuin, kita yang milih mana resiko yang sekiranya mampu kita hadapi gitu ya. Terus yang keempat, mitigasi atau transfer resiko, mengurangi atau mengalihkan resiko ke pihak lain. Tapi ini tidak disarankan ya teman-teman. Jadi ibaratnya kayak kita lempar batu sembunyi tangan gitu. Jadi kayak kita yang bikin keputusan yang menjadikan resiko menjadi besar, tapi kita lemparkan resiko yang tadi ke orang lain, ke pihak lain, bisa jadi ke partner kita, mitra, atau segala macam ya gitu. Terus yang kelima ada rencana tindakan atau action plan, yang mana menyusun langkah konkret untuk mengatasi resiko. Jadi cari plan B, plan C, plan D gitu ya untuk memitigasi resikonya. Terus yang keenam ada monitoring dan evaluasi secara berkala, yang mana ini salah satu strategi mitigasi ya, yang diterapkan dengan memantau dan memperbaiki strategi manajemen risiko secara rutin atau berkala. Oke, untuk kebutuhan absen ya teman-teman, ini ada satu
kuis esai. Tolong dijawab dengan kritis dan pasti ya. Pertanyaannya bunyinya adalah, jelaskan mengapa manajemen resiko menjadi elemen penting dalam proses inovasi. Sertakan contoh konkretnya bagaimana suatu inovasi itu bisa gagal tanpa manajemen resiko yang baik, dan bagaimana antisipasinya, terus adaptasi atau kolaborasi yang mungkin bisa mengubah hasil dari resiko tadi ya. Jadi dari soal kuisnya itu ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Intinya yang pertama adalah jelasin kenapa manajemen resiko itu menjadi elemen penting dalam proses inovasi ya. Terus yang jawaban kedua itu kalian harus sertakan contoh konkretnya bagaimana suatu inovasi itu bisa gagal tanpa manajemen resiko yang baik. Terus yang ketiga itu bagaimana pendekatan antisipasi, adaptasi atau kolaborasi itu bisa mengubah hasilnya itu jadi lebih baik. Oke, kita lanjut ya ke strategi mitigasi resiko inovasi ya. Jadi yang pertama ada diversifikasi produk atau lini bisnis. Jadi jangan cuma bertumpu pada satu inovasi aja, tapi siapin beberapa planning ya, opsional atau segmen cadangan. Contohnya Amazon tidak hanya menjual buku tapi juga mengembangkan AWS, e-book dan layanan streaming lain. Jadi dia mengembangkan atau menambahkan jasa-jasanya yang lain ya. Terus ada pivot. Pivot ini bagaimana cara kita mengubah arah bisnis berdasarkan feedback pasar. Jadi ya ini balik lagi ke user experience ya, yang mana jika ide awal tidak berhasil, maka jangan takut untuk merubah arah strategi atau model bisnis. Misalnya contoh, si Instagram awalnya kan cuma aplikasi mirip Foursquare ya. Jadi pivot menjadi platform berbagi foto, dan sekarang makin banyak fiturnya ya, video ya. Dan sekarang mereka udah punya threads ya, teks ya. Berarti udah berbagi teks, udah mirip sama X atau Twitter ya. Yang terakhir itu adalah kerjasama dengan ahli atau mitra strategis. Jadi menggandeng pakar teknologi, hukum, atau riset pasar bisa membantu mengurangi resiko besar sejak awal. Misalnya startup bioteknologi menggandeng universitas ya dan laboratorium untuk validasi ilmiah sebelum produk diluncurkan. Jadi ini ada beberapa strategi bisnis ya, yang mana bisa diterapkan metode di antara 3 tersebut untuk meminimalisir resiko besar yang kita hadapi ketika kita mengimplementasikan inovasi gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan ke-5 itu saja. Saya cukupkan sekian perkuliahan pada hari ini ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai habis. Semoga wawasannya nambah, ilmunya nambah, bermanfaat dan bisa di-share ke orang lain ya, biar mengalir pahalanya. Terima kasih teman-teman, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.